Pada pokok pembahasan ini, kita akan mempelajari tentang keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia pada umumnya adalah komunitas yang beragam, penuh dengan perbedaan, sehingga kita harus dapat bersikap arif dalam menyikapi perbedaan yang ada agar tidak berujung pada sebuah konflik. Istilah keragaman berasal dari kata ragam, yang berarti berjenis-jenis atau beragam-ragam atau suatu keadaan yang beraneka ragam. Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang plural, yang artinya bahwa masyarakatnya berbeda satu dengan yang lain. Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat antara lain suku, bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat dan tata krama, kesenjangan ekonomi dan sosial. Nah, kita akan melihat bagaimana keberagaman suku, bangsa dan ras terutama di negara Indonesia. Suku, bangsa dan ras yang menempati wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke sangatlah beragam. Dari keragaman tersebut ada perbedaan ras yang dapat terlihat dari ciri-ciri biologis lahiriah seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Suku Indonesia sendiri lebih dari 300 macam suku, sedangkan ras yang ada di Indonesia terbagi dua, yaitu ras Mongoloid yang terdapat di bagian barat Indonesia, katakanlah kita, dan ras Australoid yang terdapat di sebelah timur Indonesia, itu dengan jelasnya orang-orang yang berkulit hitam atau orang-orang Papua. Keberagaman masyarakat Indonesia juga dapat kita lihat dari segi agama dan keyakinan. Di Indonesia sendiri, agama merupakan unsur yang sangat penting dan terdapat 6 agama yang diakui di negara kita ini, yaitu mulai dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, serta aliran-aliran kepercayaan masing-masing suku. Hal itu merupakan bukti bahwa adanya keragaman dalam hal agama dan kepercayaan. Adapun terhadap keragaman manusia dalam hal kepercayaan, sikap, dan perilakunya, manusia tidak dipandang sederajat. Ada yang mulia dan ada yang hina, bergantung pada kadar ketakwaannya. Sedangkan perbedaan yang lain adalah ideologi dan politik. Bangsa Indonesia memiliki begitu banyak partai, di mana partai ini merupakan bukti keragaman dalam hal berideologi dan berpolitik. Namun, pada kenyataannya Indonesia harus mengakui satu ideologi sebagai pemersatu, yaitu Pancasila. Ingat, Pancasila adalah ideologi bangsa ini sebagai satu-satunya penyatu bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan yang lain adalah dari segi tata krama. Tata krama berarti adat istiadat, sopan santun, dan pada dasarnya adalah segala tindakan atau perilaku, tabiat, kebiasaan, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Tata krama dibentuk dan dikembangkan oleh masing-masing masyarakat itu sendiri dan diharapkan akan terjadi interaksi sosial yang tertib dan efektif di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, masing-masing suku atau daerah memiliki tata krama atau adat istiadat yang memiliki nilai-nilai yang luhur. Maka ini yang harus dipertahankan walaupun berbeda tata krama mulai dari Sabang sampai Merauke. Ini sebuah kekayaan di negara kita.
Perbedaan yang lain juga tampak pada kesenjangan ekonomi dan sosial. Indonesia merupakan negara berkembang, di mana masalah ekonomi diperhatikan agar dapat meningkat. Apalagi sekarang Presiden Jokowi dengan kabinetnya Indonesia Maju diharapkan agar negara ini bisa menjadi negara yang maju, yang bisa berdaya saing dan diakui oleh bangsa lain. Maka masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, golongan, dan strata sosial. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa terdapat penggolongan orang berdasarkan status sosialnya. Jadi, dengan keberagaman yang ada pada bangsa kita ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, dan keragaman tersebut dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa kita. Namun banyak pengaruh yang timbul karena adanya keragaman. Di antaranya, yang pertama, dalam kelompok-kelompok sering terjadi segmentasi karena memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, struktur sosial terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang adanya pengembangan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif sering terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lain karena adanya perbedaan. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik oleh satu kelompok terhadap kelompok lain. Selain pengaruh-pengaruh itu, jika keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan, maka kemungkinan terciptalah masalah-masalah yang menggoyahkan atau yang bisa mengkotak-kotakkan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Seperti apa? Misalnya yang pertama, terjadinya disharmonisasi di mana tidak ada penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan dunia lingkungannya. Yang kedua, terjadi diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu yang akan memunculkan masalah lain, yaitu kesenjangan dengan berbagai bidang yang merugikan kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, terjadi eksklusivisme atau ketertutupan rasialis bersumber dari superioritas diri. Alasannya dapat bermacam-macam, antara lain keyakinan bahwa secara kodrati ras sukunya, kelompoknya lebih tinggi dari ras, dari suku, dari kelompok lain, yang menganggap kelompok lain derajatnya lebih rendah daripada kelompoknya sendiri. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman, yaitu seperti yang pertama, adanya semangat religius, apalagi negara kita adalah negara yang beragama. Yang kedua, semangat nasionalisme, cinta terhadap tanah air. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke, kita satu, tidak ada istilah perbedaan. Yang ketiga, semangat pluralisme, bahwa negara kita, masyarakat kita terdiri dari keberagaman. Tadi sudah di awal sudah dijelaskan, beragam dari suku, agama, kepercayaan, ideologi, dan tata krama atau kesenjangan sosial. Kemudian semangat humanisme, memanusiakan manusia. Lalu yang kelima, dialog antar umat beragama. Lalu yang keenam, membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasinya. Di dalam kehidupan bermasyarakat yang pluralisme atau yang beragam, seringkali terjadi problema, yaitu yang menyangkut tentang diskriminasi yang terjadi di dalam masyarakat yang beragam. Diskriminasi adalah satu sikap
yang melakukan pembedaan atau pengkotak-kotakan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan rasnya, berdasarkan agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, kelas sosial, ekonomi, jenis kelamin, kondisi fisik, usia, orientasi seksual, pandangan ideologi, dan politik. Tentu hal-hal tersebut sangat bertolak belakang dengan amanat dari pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak bebas dalam perlakuan yang bersikap diskriminatif atau dasar apapun yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sangat jelas sekali bahwa setiap orang mendapat perlindungan saat dia mendapat perlakuan diskriminatif. Meskipun begitu, diskriminasi masih terjadi di berbagai belahan dunia. Lalu sekarang kita akan membahas bagaimana pandangan kitab suci tentang keberagaman. Dalam kitab suci Perjanjian Lama diceritakan bahwa bangsa terpilih seringkali menghayati rasa satu bangsa, satu Tuhan, satu negeri, satu tempat ibadah, dan satu tata hukum. Bandingkan kitab Ulangan 12. Dari sejarahnya, ternyata ketika mereka bersatu, mereka menjadi kuat, sanggup mengalahkan musuh, dan menjadikan dirinya bangsa yang jaya. Namun ketika mereka tidak bersatu, mereka menjadi bangsa yang tidak berdaya dan tiap kali secara gampang dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Kitab suci menceritakan bahwa ketika mereka dari Mesir memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, mereka sungguh bersatu dan dapat merebut tanah terjanji itu. Kita dapat membandingkan Yosua 6 ayat 1 sampai 15 sampai 63. Ketika mereka sedang menempati tanah terjanji yang dibagi menurut suku-suku keturunan Yakub, maka mereka lama-kelamaan terpecah dan menjadi lemah. Pada saat-saat itu, mereka menjadi lemah dan gampang dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Mereka pernah bersatu di bawah pimpinan Raja Daud dan menjadi bangsa yang kuat dan jaya. Kemudian mereka terpecah lagi dan menjadi lemah. Dalam kitab suci Perjanjian Baru dikisahkan ketika saat Mesias datang, umat Israel telah dijajah oleh bangsa Romawi. Akibatnya mereka menjadi bangsa yang lemah dan terpecah belah. Ketika Yesus ingin mempersatukan mereka dalam satu kerajaan dan bangsa yang baru yang bercorak rohani, Yesus mengeluh bahwa betapa sulit untuk mempersatukan bangsa ini. Mereka seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Bandingkan Matius 28 ayat 37-38. Yesus bahkan berusaha untuk menyapa suku yang dianggap bukan Yahudi lagi seperti orang-orang Samaria. Kita tentu yakin masih ingat akan sapaan dan dialog Yesus dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Ajaran kitab suci inilah yang menjadi pedoman dasar bagi kita untuk hidup bersama dengan masyarakat yang majemuk, terutama di negara kita ini. Dan Yesus adalah tokoh yang bisa kita andalkan, bisa kita teladani dalam menghapus sekat-sekat atau diskriminasi yang terjadi di masyarakat kita. Maka sebagai kesimpulan, bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai latar belakang yang berbeda atau beraneka ragam. Bumi ini, katakanlah negara kita adalah negara Indonesia, merupakan rumah bagi kita. Kita merupakan satu rumah, satu tempat tinggal. NKRI yang menjadi penyatunya adalah Pancasila. Maka sikap-sikap yang bersifat mencegah perpecahan harus kita hindari untuk membangun kehidupan bersama. Dengan masyarakat yang majemuk, setiap orang harus berani menerima, menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat. Inilah yang harus menjadi keindahan dan merupakan faktor yang memperkaya bangsa ini. Lalu kesimpulan yang berikut, perlu dikembangkan sikap saling menghargai, toleransi, menahan diri, rendah hati, dan rasa solidaritas demi kehidupan yang tentram, harmonis, dan dinamis.
yang berikut, setiap orang bahu-membahu menatap masa depan yang lebih cerah, lebih adil, makmur, dan sejahtera.